Suara saya masuk ya? Bagus gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Sa'abas. Assalamualaikum para ahli silsilah Toriko Qadriyah Nasabandiyah Mahasiswa Yasin Narasa PPKN. Assalamualaikum Bapak Ibu Iwan Ahwat semua para pecinta kesehatan jiwa. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mukminin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridha wa madudi atini mahabbataka ambarika wa atini minka. Di hadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Nasabaniyah Mahasiswa Yasin Narasa PPKN, wabil khusus Sayyidina Murabbi Arwahina Pangsa Aba Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita banggakan, yang kita muliakan, kita hormati bersama para guru yang selalu menemani dan mengawal kita di Manaqib Online Internasional ini. Bapak Haji Hasan Bakri dari Makassar, Romo Haji Mahyar Bukhari dari Madura. Romo Haji Mahyar sekarang di Madura terus ya. Baik, Romo Haji Mustafa Al-Maduri, Romo Haji Imam Sutiono, dan Ayahanda Profesor Kiai Edi Sunario, Raden Edi Sunario dari Bogor, dan ini hadir juga alhamdulillah Romo Haji Profesor Edi Sri Ahim Saputra. Budaya yang kita cintai, kita sayang bersama sebagai pengelola Manaqib Online Internasional bersama tim beliau yang luar biasa menjadi wasilah kita semua. Juga yang berbahagia malam ini pemangku hajat yang mulia Ibu Hajah Nur Herliani. Semoga dengan wasilah Manaqib Online ini Allah memberkahi semuanya selain Islam untuk beliau, juga untuk para petugas Manaqib yang bertugas dengan sangat baik, dan seluruh ikhwan akhwat jamaah Manaqib Online Internasional Sunniyah yang dihadirkan oleh bisa malam ini hadir. Izinkan malam ini saya menyinggung kembali, melanjutkan beberapa poin di dalam kitab Pangsaba, kitab Fadhilul Syukur. Di dalam bulan Rabiul Awal ini ada banyak sekali makna yang sangat mendalam. Salah satunya yang sangat mendalam dan berkaitan dengan bulan Maulud, dengan Maulud adalah huruf Ain ya, di dalam kitab Fadhilul Syukur yang dimaknai oleh guru kita semua, para sahabat, dengan Abdullah. Abdullah kalau dalam bahasa Indonesianya ini hamba, ya, hamba Allah. Nah ini sangat penting karena Abdullah ini merepresentasikan atau memberikan petunjuk dan hikmah kepada kita mengenai hakikat posisi kita sebagai manusia ya. Yaitu kalau kita maknai artinya Abdullah ini kurang lebih satu individu atau satu entitas yang ada di dunia ini atau diciptakan Allah di dunia ini atau berada bukan untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk tujuan pada dirinya sendiri, jadi untuk sesuatu yang lain. Dan keberadaan dia, kehidupannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu di luarnya. Itu artinya Abdullah ini tidak memiliki tujuan sendiri dan tidak memiliki kehendaknya sendiri, apalagi keinginannya sendiri. Dia menjadi pelayan, menjadi pembantu, dan pelaksana perintah aja atas kehendak
dan perintah tuannya. Dalam hal ini, mana Allah yang menjadi dilayani dan pelayan adalah Allah itu sendiri. Dan Abdullah artinya entitas atau pendirian yang tidak punya, bahkan tidak punya hak atau wewenang atau bahkan kapasitas untuk menentukan apa yang terbaik dan berguna untuknya. Jadi segala semuanya itu bukan dia yang menentukan. Itu juga berarti bahwa keberadaan Abdullah ini sangat bergantung, atau dalam bahasa metafisikanya itu relatif. Relatif itu terikat, tergantung. Keberadaannya tidak bisa relatif terhadap tuannya, ya, dalam hal ini ya Allah. Dan salah satu peran yang diulang-ulang juga penting dalam kitab Fadhil Zuhur adalah menjadi wasilah atau menjadi perantara, menjadi sarana, menjadi alat antara subjek utama, ya, pelaku utama tindakan dalam dunia ini, dalam hal ini Allah, yang diarahkan kepada objek-objek yang lain di luar dirinya. Objek dari tindakan disebut dalam hal ini yaitu makhluk. Lalu kalau kita kaitkan Abdullah sebagai hamba ini, artinya dia menjadi sama aja. Di dalam Al-Quran dan dalam agama kita, kalau mau kita perdalam, subjek itu gimana ya? Subjek itu adalah pelaku, ya, sesuatu yang menentukan, sesuatu yang mempunyai kewenangan atas dirinya, kehidupannya, dan dunia di luarnya, gitu. Memiliki kewenangan otoritas. Di dalam agama kita, terutama dalam thariqah ini, kita diajarkan sesungguhnya subjek yang paling hakiki, paling absolut, paling tinggi, yaitu Allah. Tidak lain, tidak bukan. Ya, di Al-Quran ini digambarkan begitu banyak. Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, ar-rajak. Allah mengampuni, Allah melindungi, Allah menjadi raja, Allah memelihara. Semua tindakan, semua yang memungkinkan kehidupan di dunia ini ada, langgeng, dan terus lestari dan nanti diarahkan, itu adalah tindakan-tindakan Allah. Begitu juga ketika bagaimana alam semesta dan kita semua sebagai manusia ini berlangsung. Semua karena keberadaan Allah. Itu artinya Allah adalah subjek utama dalam dunia ini, ya, sebenarnya kita diajarkan. Dan kita ini bukan subjek beneran, ya, manusia ini, meskipun seolah-olah kita punya keinginan, kita punya kehendak, kita punya hasrat, ya, atau ya harapan, sesungguhnya itu hanya percikan sementara atau bahkan palsu, gitu ya, fana, karena muncul dari aspek-aspek atau dari kenyataan yang tidak absolut, yang sementara, yang palsu, yang jadi menjadi penting. Nah, di dalam kitab Fadhil Zuhur, prototipe atau model hamba Allah atau Abdullah yang paling purna, paling sempurna adalah Nabi Baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Di dalam kitab Pangkat Sahabat bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis, bukan sebuah hadis ini, asli sebuah hikmah dari Ibnu Sa'ad yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa aku adalah manusia pertama dalam ciptaan dan yang terakhir dalam kerasulan. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, itu berarti Rasulullah SAW adalah prototipe. Dan prototipe kemanusiaan itu sendiri adalah menempati posisi sebagai hamba. Dan ini saya kira sangat relevan dengan hari Minggu kemarin juga saya membahas peran kerasulan, ya. Artinya posisi Rasul itu sendiri menunjukkan bahwa Rasul itu berada, bertindak, berperan, bahkan berpikir tidak untuk dirinya, ya. Dia adalah seorang utusan.
seseorang yang ada statusnya karena tindakan subjek yang lain, yaitu Allah. Dalam hal ini Allah yang memilih, yang mengutus. Allah lah subjek yang menentukan siapanya. Jadi posisi Rasul itu bukan kehendak Rasulullah SAW, bukan keinginan, apalagi hasrat dari Rasulullah SAW, tapi itu kehendak, pilihan dan ketetapan Allah. Nah, dari sini sudah nampak sekali apa namanya karakter hamba itu, bahwa jalan yang beliau tempuh, hidup yang beliau tempuh, bahkan tindakan-tindakan yang beliau tempuh, sesungguhnya semuanya mengarah kepada kerasulan itu. Artinya sesuatu yang di luar kehendaknya, sesuatu yang di luar keinginannya. Bahkan di dalam banyak ayat juga kita juga diajarkan dalam memberikan hidayah juga. Rasulullah SAW tidak punya kapasitas, ya. Beliau hanya seperti disebutkan di beberapa kan hanya seorang memberi peringatan, ya, seorang seorang muzakir, kemudian pembawa kabar gembira. Jadi tidak punya wewenang untuk memberikan petunjuk, apa, hidayah atau petunjuk gitu, ya. Dan kemarin di Manaqib Pusat Sinarasa, Abah mencontohkan betapa seseorang yang sangat dekat dan sayang dan melindungi Rasulullah sendiri aja, paman beliau Abu Muthalib itu, betapapun Rasulullah menginginkannya beliau untuk bersyahadat, masuk Islam dan ditalkin, itu menolak talkin, menolak syahadat. Dan ini menunjukkan betapa terbatasnya peran hamba itu, ya. Allah yang menentukan, tapi seorang hamba hanya menjalankan, hanya pelaksana saja. Dan khusus untuk peran Rasulullah SAW ini memang ada pengemban uh, misi yang sangat sangat agung, ya, di dalam surat Anbiya kemarin saya sebutkan bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, artinya Rasulullah diutus itu untuk memberikan rahmat kepada seluruh penjuru alam. Dan ini tujuannya sangat menarik. Artinya kerasulan itu satu bukan berasal dari Rasulullah SAW, dan bukan untuk kepentingan Rasulullah juga, ya, sebagai rahmatan lil alamin. Artinya tujuan dari kerasulan itu untuk seluruh penjuru alam, seluruh alam, bukan untuk Rasulullah dan keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri. Rasulullah adalah menjalankan peran sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itu artinya disampaikan kepada siapa saja yang ingin beriman, maka risalah yang beliau bawa adalah kabar gembira. Bagi mereka yang menentang, itu adalah pemberi peringatan. Jadi ini nampak peran atau posisi wasilahnya di situ, ya. Betapa beliau tidak memiliki tujuan untuk dan keberadaan untuk dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa filsafat itu mengada bukan untuk dirinya dan bukan demi dirinya sendiri, tapi untuk dan demi sesuatu lagi. Nah, dalam hal ini untuknya ini untuk Allah, Allah yang menentukan, dan deminya berarti seluruh penjuru alam, ya, rahmatan lil alamin ini menjadi rahmat. Bukan rahmat untuk dirinya sendiri atau rahmat untuk keluarganya, ya, tapi seluruh penjuru alam. Dan kita lihat di dalam sejarah juga Rasulullah tidak punya ambisi, misalkan untuk jadi penguasa, untuk menjadi kaya, menjadi tenar, didaya gitu, ya. Sesungguhnya ini adalah satu teladan bagi kita semua, bahwa ukuran-ukuran kekuasaan, ukuran kekayaan dan ketenaran itu bukan ukuran-ukuran yang diajarkan atau bukan ukuran tradisi dalam agama kita. Dan ini seringkali yang kita salah salah paham gitu. Apabila sudah masuk masalah pemilu, masalah harta, itu seringkali ukuran-ukuran itu dijadikan patokan keberhasilan, kesuksesan. Dan tidak ada kata sukses atau keberhasilan juga dalam ajaran kita ini, ya. Ada kemenangan, keberuntungan itu ada. Tapi bukan dalam artian secara material, ya. Mendapat ampunan itu adalah keberuntungan, mempertahankan prinsip keimanan itu adalah kemenangan. Nah, itu ukurannya. Kemudian, nah, apa kemudian oh ya, satu lagi sangat penting adalah bahwa Rasulullah adalah pemberi syafaat dan menerima syafaat. Artinya syafaat itu juga sesuatu yang dimainkan sebagai posisi beliau sebagai hamba. Syafaat bukan untuk beliau sendiri dan bukan untuk keluarga. Dan pembuka jalan, ya. Ini ada ayat Al-Baqarah yang suka dibaca Yai Ucup Patudin.
Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah aku. Artinya pembuka jalan bagi mereka semua yang mengaku mencintai Allah, ikutlah aku, ikutlah jalanku. Artinya jalan yang ditempuh oleh Rasulullah lagi-lagi bukan untuk beliau sendiri, bukan untuk keluarganya, tapi untuk siapa saja, untuk semua makhluk yang mengaku bercinta kepada Allah untuk mengikuti jalannya. Nah, kita sekarang ada di dalam jalur itu. Dan lalu kaitannya apa dengan kita di dalam thariqah ini? Nah, sangat jelas saya kira bahwa sesungguhnya kita semua di dalam thariqah ini diajarkan agar menjadi posisi hamba itu sebagai perantara, sebagai wasilah. Artinya kita di sini sesungguhnya tidak punya kehendak kita sendiri, tidak punya tujuan kita sendiri, tapi menjadi hamba, menjadi wasilah. Dan ini berulang-ulang persis yang dicontohkan oleh guru kita tercinta pengusaha Abah Awas berkali-kali. Abah mengatakan bahwa Abah hanya pintu gitu ya, bukan untuk diri Abah sendiri, bukan untuk keluarga Abah sendiri, tapi untuk siapa saja. Bahkan dijangkau seluas mungkin orang-orang yang bahkan terkesan menentang itu dibukakan pintu. Siapa aja punya hak, bahkan istilahnya hak ya, artinya tidak bisa menghalangi gitu ya, karena istilah hak itu kan artinya sesuatu yang seharusnya dia terima, tinggal orang kemudian mengambilnya apa enggak. Jadi ketika talqin itu jadikan sebagai hak, itu bukan berarti sesuatu yang diberikan, bukan apa yang memberikan. Tapi memang Allah yang memberikan semuanya. Tinggal kalau mengambil haknya ini silakan bertemu pada lewat pintu tertentu, lewat pintu 38, lewat pintu Mahmasa. Juga karomah yang beliau miliki bukan untuk Abah sendiri atau untuk keluarganya, tapi untuk murid-muridnya, untuk siapa aja yang melewati pintu itu. Dan Abah tidak sendiri juga, gitu ya. Artinya ada ahli silsilah yang sudah apa namanya, membangun rantai jalan ini ya dari Rasulullah SAW sampai Muhammad sahabat. Nah ini adalah satu contoh jelas bahwa sangat gamblang bahwa guru-guru kita semuanya adalah hamba, semuanya adalah wasilah, semuanya adalah hanya jalan saja. Mereka tidak punya kehendak untuk diri mereka sendiri, tidak punya tujuan untuk diri mereka sendiri, tidak punya keinginan untuk diri mereka sendiri, tapi mengikuti jalur itu dan menjadi wasilah bagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi ini kita kalau menempatkan diri artinya sebenarnya kita di sini diajarkan kita sebagai alat saja. Kita tidak menjadi diri kita sendiri. Nama-nama yang kita miliki apakah itu Rahman, Nur Ramlan, Khaya Sukmono atau yang lain itu sekedar untuk mengidentikan diri kita. Tapi hakikatnya kita semua adalah hamba yang menjadi wasilah untuk posisi-posisi dan peran tertentu. Kalau dalam bahasa Jalaluddin Rumi kita ini seperti suling yang kosong gitu ya. Jadi suling kosong itu nggak bisa bunyi sendiri, harus harus ada yang membunyikan gitu ya. Nah seperti juga pintu, pintu itu akan berfungsi apabila ada orang yang mengelaluinya dan pintu ini sudah memanggil-manggil sebenarnya para sahabat. Kita ini hanya dalam cara langit saya juga pernah dengar para sahabat kita ini seperti pena saja yang tidak menulis untuk diri kita sendiri. Jadi menjadi semacam apa namanya alat untuk orang-orang mengenal Allah. Nah, ini artinya sangat penting bagi kita untuk refleksi mengenai apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki dalam thariqah ini. Sangat penting untuk mengeceknya bahwa sesungguhnya eh, secara mendasar kita tidak punya kehendak dan keinginan dari kita sendiri kecuali kehendak dan keinginan tentu saja kepada Allah saja. Di luarnya itu ya kita hanya alat. Alat artinya ya pasrah, tidak memiliki tujuan untuk kita sendiri karena memang kita sudah digariskan. Jadi bahkan kalau kita mau refleksi juga keberadaan kita di sini misalkan kita semua ya Bapak Ibu kita dilahirkan di dunia ini kan bukan pilihan kita, bukan keinginan kita. Juga misalkan kenapa saya dilahirkan di Indonesia, kenapa saya dilahirkan sebagai Muslim atau non-Muslim itu di luar kehendak kita. Juga nanti kematian kita juga ketika kontrakan kita udah habis, kita nggak bisa memilih juga gitu ya.
jumlah rambut yang kita punya di kepala kita juga bukan kehendak kita. Misal kita sampingnya ada berapa ribu rambut di sini, warnanya merah atau hijau. Kita nggak bisa punya kontrol terhadap itu. Jumlah tulang, jumlah jari, semuanya. Ada begitu banyak hal dalam diri kita ini yang di luar kehendak kita. Jadi sesungguhnya itu memberikan petunjuk pada kita bahwa kita diciptakan Allah atau hadir di dunia ini bukan untuk sesuatu yang untuk kita sendiri gitu, tapi untuk sesuatu yang lain. Ya. Juga di dalam Al-Quran dikatakan, tidakkah manusia memahami atau memikirkan dia dulu dari mana asalnya dan dari mana dia akan berakhir. Nah itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengarahkan kita, menentukan menjadi sebab dari kehadiran kita atau kelahiran kita atau keberadaan kita di dunia ini, yang itu bukan kita sendiri gitu ya. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi menjadi cermin agar harapan, keinginan, hasrat kita di dalam thariqah ini itu tidak berpusat pada diri kita sendiri untuk kesuksesan kita sendiri atau kejayaan kita sendiri. Karena sesungguhnya itu menjadi penghalang, menjadi hijab ya, atau menjadi itu penghalang bagi perjalanan kita. Karena kita ini pada hakikatnya hanyalah sarana, hanyalah alat, hanyalah hamba. Jadi akan sangat beresiko atau bahkan berbahaya ya dalam thariqah ini apabila kita merasa satu lebih tahu atau lebih mampu untuk mencapai proses yang kita alami atau tujuan-tujuan kita sendiri atau menentukan perjalanan kita di thariqah ini. Nah itu akan bertentangan dengan prinsip sebagai hamba itu sendiri. Dan ini juga artinya berkaitan sekali dengan apa namanya makna yang lebih luas untuk memfanakan diri. Dan justru dengan menjadi hamba inilah Allah memuliakan kita, Allah mengangkat derajat kita, sebagaimana kita dicontohkan oleh guru-guru kita semua sampai kepada Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya kita juga adalah hamba. Di dalam Al-Baqarah surat 30-31 juga disebutkan bahwa sesungguhnya posisi atau kedudukan manusia di bumi ini hanya sebagai khalifah ya, sebagai representasi, bukan untuk mereka sendiri, untuk diri kita sendiri, tapi kita ada karena Allah merencanakan, Allah karena menghendaki. Jadi itu sangat penting ya kita pertimbangkan betapa mendalamnya dan betapa pentingnya untuk mendudukan kita sebagai hamba. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Apabila ada hal-hal yang memberikan tambahan penjelasan, tambahan ilmu, hanya semata-mata dari karena pengasah Abbas. Dan apabila dalam perkataan saya ada yang membingungkan, sebenarnya dari keterbatasan saya pribadi. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ustaz Nur Ramlan. Terima kasih Ustaz Nur Ramlan.